Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah sampai di halaman Tasi'ah wa thalathun ba'dal mi'ah 139 di ucapan al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di al-mas'alatur rabi'ah wal isrun, permasalahan yang ke-24, tarkud duhuli fil haq idza sabaqahum ilaihi du'afa takabburan wa anafatan. Orang jahiliyah itu meninggalkan mengikuti kebenaran, meninggalkan bergabung dengan kebenaran apabila yang awal bergabung dengan kebenaran itu orang-orang lemah karena kesombongan, ya, karena menurut mereka itu merendahkan harga diri. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wala tadrudil ladina yad'una rabbahum. Jangan kamu usir Muhammad orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi, di waktu petang, yuriduna wajhah, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala. Orang jahiliyah tadi disampaikan meninggalkan mengikuti kebenaran, meninggalkan bergabung dengan kebenaran ketika yang awal mengikuti kebenaran itu orang yang lemah. Yang awal bergabung dengan kebenaran itu orang yang lemah karena kesombongan pada mereka. Jamaah hormati, jadi mereka itu nau'un minal iftitanil ladzi ibtuliya bihi haula'i bisa babi wujudil mali. Ya, ini jenis dari terfitnah. Jadi mereka itu terfitnah atau tertimpa ujian dengan sebab adanya harta. Kaya. Kalau orang kaya berarti harus terdepan. Harus senantiasa terdepan. Kalau terkalahkan, saya enggak mau. Saya tidak mau. Kedua, bisa babi wujudil walad, karena adanya anak. Anaknya banyak, kaya. Karena sebab adanya atok, pemberian. Karena sebab adanya sihah, kesehatan. Karena sebab adanya al-afiyah. Afiyah itu lebih tinggi daripada sihah. Ya, kalau sehat itu kebalikan daripada sakit. Kalau afiyah itu selamat. Jadi ketika mereka memiliki itu semua, mereka terfitnah. Mereka tertipu. Sehingga mereka pun wamtana'u min qabulil haqqil ladzi jaa bihil anbiya'u. Sehingga mereka pun tidak mau menerima apa yang dibawa oleh para nabi karena sebab likaunid du'afa sabakuhum ilaihi. Karena orang-orang yang lemah lebih awal mendahului mereka. Orang yang lemah itu misalkan pelayan. Jadi kalau pelayan kok menerima kebenaran lebih dulu, kami nggak mau gabung. Gengsi, merendahkan harga diri ini. Ya. Kami itu orang yang kaya, kami itu orang yang memiliki anugerah yang banyak, kami itu orang yang sehat, kami itu orang yang afiah. Mosok sing wong miskin malah dhisik. Ini pelayan. Yang kedua al-mawali. Mawali itu budak yang dimerdekakan, maula. Enggak, kami enggak mau gabung dengan kebenaran. Mosok maula malah dhisik. Kami orang yang merdeka malah carry.
Kemudian raqik, budak, fuqara, orang-orang fakir. Ketika mereka mendahului mengikuti kebenaran dan petunjuk, maka mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut. Mereka mengambil perkara itu dengan kesombongan, harga diri. Wah, gimana ini martabat saya? Kalau saya orang yang tokoh memiliki dunia, mosok kalah disik sama mereka. Jamaah yang hormati, ini perangnya orang-orang jahiliyah. Lah nanti kalau di masa sekarang juga begitu. Diajak ngaji. Saya ngaji, piye? Parkir itu petontel kabeh itu. Kalau enggak petontel, itu motor itu kalau di starter urip itu langsung kemebul. Ya, berarti 2 tak ya. 2 tak. Oh, motornya elek-elek. Mau saya ngaji di sana. Harga diri saya di mana? Lawang saya itu kalau misalkan ya, itu sesuatu yang benar, yo kami lebih dulu no. Karena kami selalu terdepan. Apa itu? Yamaha. Selalu di depan. Saudara yang saya hormati, seperti itu. Mereka mengatakan kaifa nadkhulu fi hadzal din alladzi sabaquna ilaihi du'afa. Bagaimana mungkin kami akan masuk agama ini sementara orang yang lemah mendahului kami? Orang mungkin. Mereka menolak menerima apa yang bihi najatum fid dunya wal akhirah, yang merupakan sumber keselamatan dunia akhirat. Sebabnya orang lemah lebih dahulu. Lebih dahulu. Kalau mereka lebih dahulu, nggak mau saya. Tapi kalau misalkan yang gabung itu tokoh-tokoh dulu, baru mereka mengikuti. Padahal saudara yang saya hormati, lihat dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang pertama kali menerima seruan dakwah beliau? Dari kalangan istri Khadijah. Dari kalangan keluarga Ali bin Abi Thalib. Ali, bukan bapaknya. Coba kalau misalkan Abu Thalib, wah tokoh gede gabung di sini itu. Ali yang ikut. Dari kalangan misalkan Zaid bin Harithah. Zaid itu merupakan pelayan. Seorang pelayan. Itu yang awal-awal. Yasir, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Dari kalangan orang miskin. Ya, saudara yang saya hormati, itu yang menjadi alasan kami nggak mau gabung. Kami tidak mau gabung. Lah sikap seperti ini nau'un minal kibr wal ghurur, termasuk jenis kesombongan, termasuk jenis tertipu. Tertipu. Sisi mana kesombongannya? Dari sisi tidak mau tunduk kepada kebenaran, itu sudah sombong. Dari sisi merendahkan orang-orang yang lemah. Kalau orang lemah awal, wong lemah ya. Wong lemah itu pelayan, mantan budak, fakir. Ya, merendahkan mereka. Ini termasuk jenis kesombongan. Dari sisi tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan dunia. Tertipu dengan pemberian. Tertipu dengan apa yang mereka miliki. Padahal sudah berlalu. Kepemilikan dunia itu bukan tanda kemuliaan. Bukan tanda kemuliaan. Kalau seorang merasa mulia karena sebab urusan dunia, ini nau'un minal ightirar. Jenis daripada tertipu. Kapusan kamu. Merasa mulia dengan dunia. Wong ayatnya sudah sering disampaikan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Tuhannya mengujinya. Bentuk ujiannya dimuliakan, dikasih nikmat. 2 sebabnya. Pertama kesombongan, kedua karena tertipu. Allah turunkan ayat wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Muhammad, jangan kamu usir orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka waktu pagi dan petang menginginkan wajahnya. Para ulama membawakan dalam kitab tafsir fi sababin nuzuli hadil ayah. Asbabun nuzul ayat ini. Apa asbabun nuzul ayat ini? Anna ba'da a'yanil musyrikin talabu minan nabi an yuba'ida ha'ula'i du'afa'a aba'id angka ha'ula'i du'afa wa manhum aqallu minna manzilatan wa makanatan wa nanduru fil amri
fittibaika. Kata sebagian tokoh-tokoh musyrik itu meminta dari Nabi. Apa permintaannya? Muhammad, itu wong lemah-lemah itu jauhkan. Ya. Kamu menjauh dari mereka dulu. Kamu menjauh dari mereka dulu. Jauhkan darimu orang lemah ini dan orang-orang yang kedudukannya rendah. Aqallu minna manzilatan wa makanatan. Wis dudu tokoh. Ya, bukan orang terpelajar, randi duit sisan. Kan komplit itu kalau. Ki wong biasa itu, Mas. Bukan tokoh ya. Itu sekolahnya apa? Wah, ramangan sekolahan, Mas. Duit-duit apa ora? Ra gablek. Mlumpuk kan? Kalau di masyarakat aqallu minna manzilatan wa makanatan. Ya, sudah tadi disampaikan bukan tokoh. Yang kedua, bukan orang yang berpendidikan. Yang ketiganya, orang enggak punya harta. Muhammad, jauhkan. Orang seperti itu usir dulu. Usir dulu. Apa setelah itu? Baru nanduru fil amri fittibaika. Kami akan melihat berkaitan dengan urusan mengikutimu. Masih mikir itu? Masih mikir. Saudara yang saya hormati, kalau mereka sudah menjauh, baru kami tak timbang-timbang. Gabung ora ini. Mengikuti kebenaran apa enggak? Sombongnya mereka itu. Sombongnya mereka ini. Amma natabi'uka wa ma'aka haula'i du'afa la natabi'uka. Adapun kami mengikutimu sementara bolomu itu wong rendahan-rendahan seperti itu, kami enggak akan mengikuti. Kami enggak akan mengikuti. Padahal kalau orang memiliki ilmu, ciri para nabi itu salah satu pengikutnya adalah dari kalangan ke bawah. Lihat awal hijrah ke negeri Habasyah. Kan hijrah ke negeri Habasyah itu awalnya cuman berapa orang itu? Ya mungkin 96-an. 96. Jadi pertama ya. Ya pokoknya sekitar itu ada 96-an orang. Ketika sudah ada segitu orang kafir Quraisy itu mengirim utusan kepada Raja Najas. Supaya Raja Najas ini mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Raja Najas ini salah satunya tanya. Dulu perwakilan yang menyampaikan tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu Ja'far bin Abdul bin Ja'far. Sahabat Ja'far ini masih saudara Nabi SAW. Ya salah satu yang beliau sampaikan itu ditanya. Lah pengikut temanmu itu kayak apa? Pengikutnya dari kalangan orang yang bawah. Dari kalangan orang yang bawah. Lalu Raja Najas seperti itulah. Pengikut para nabi itu kebanyakannya dari situ. Tapi orang yang sombong, kami nggak mau mengikuti. Kalau pengikutmu orang-orang yang lemah. Ya, sampai Allah katakan, jangan kamu usir orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka. Orang yang Allah kasih anugerah. Anugerahnya itu Islam. Anugerah yang dibandingkan dengan harta, dibandingkan dengan anak, dibandingkan dengan kesehatan, dibandingkan dengan afiah. Paling besar anugerah Islam. Kan nikmat itu para ulama sebutkan ada dua. Ada nikmat madiyah, ada nikmat ma'nawiyah. Nikmat madiyah itu nikmat kebendaan. Nikmat kebendaan. Kalau orang misalkan dikasih harta banyak, anak banyak, kesehatan, afiah. Apakah jamin keselamatan? Belum tentu. Gak ada jaminan keselamatan. Ya, makanya para ulama ketika menjelaskan al-mu'minul qawi khairun wa ahabu indallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Apa maksudnya mukmin kuat itu kuat ekonominya? Tidak. Karena kekuatan ekonomi belum menjamin itu kebaikan bagi dia. Oh, kekuatan fisik enggak jaminan. Enggak jaminan. Saudara yang saya hormati, tapi kuat iman. Nikmat madiyah dengan nikmat maknawiyah lebih besar nikmat maknawiyah. Nikmat maknawiyah itu Islam, hidayah, tauhid, istiqomah. Istiqomah. Saudara yang saya hormati itu nikmat yang tidak ternilai. Karena kalau orang misalkan enggak dikasih harta tapi dikasih nikmat hidayah. Dikasih nikmat hidayah, dia sabar.
kesabarannya itu mengantarkan dia mendapatkan kebaikan yang banyak dunia akhirat. Seseorang misalkan gak dikasih kesehatan, tapi dia dikasih nikmat hidayah, loro-loronan, ya sampai kelenger-kelenger, mati misalkan. Tapi kalau hidayah masih bersama dengan dia, itu penyakitnya itu menggugurkan dosa dia. Penyakitnya itu mengangkat derajat dia. Di akhirat dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Jamaah yang hormati, orang yang dikasih anugerah seperti ini, Muhammad, kamu sabar. Tasbir nafsaka ma'ahum. Sabarkan dirimu bersama mereka, walaupun mereka lemah. Jamaah yang hormati, kalau orang bergabung dengan orang yang lemah, itu sering tombok apa hati? Ya, seringnya tombok. Konco karo wong lemah itu seringnya tombok. Ning dalan luwe misalkan. Ya, lunga kentian bensin. Waduh, bensin entai. Lan didit ora duwe. Wis kene tak tukok nih. Orang lemah kok. Tapi kalau bersama dengan orang yang tadi dikatakan, Allah berikan kepada mereka harta. Luar biasa itu. Enek wah itu. Ditelepon ra nyambung-nyambung. Apa telepon ra nyambung-nyambung? Anu, HP ini rusak. Kon gua itu. Ya. Lah terus piye? Nanti tak kirimi. Gabung sama orang yang mampu lah. Jamaah hormati. Tapi kata Allah sabarkan. Walaupun kamu kalau bahasa kita tombok. Nabi SAW bergabung dengan orang-orang yang lemah, pengikutnya orang yang lemah. Ngopeni, Masya Allah ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabarkan dirimu bersama orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang, menginginkan wajah Allah. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Noleh kepada orang-orang yang kaya. Walaupun kalau pertimbangan logika, misalkan kemaslahatan dakwah. Wah, piye iki ngaji ini gone wong miskin-miskin itu. Wah, untuk perkembangan dakwah angel ini. Ya, kita hasung, mari bangun masjid. Nggih, kula nderek ndongaaken mawon nggih. Niki semene mboten enten. Kula ndonga walah. Kalau pertimbangan masalah dakwah. Tapi kalau dengan orang kaya, misalkan niki pembangunan ini kurang misalkan 100 juta. Insya Allah mengke kula kirim semene wesine komplit nggih. Kalau logika kita pertimbangannya lebih maslahat. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan palingkan matamu dari mereka. Hanya sekedar menginginkan kehidupan dunia. Kan biasa. Kalau sampai para ulama, orang itu kalau cedak dengan orang kaya, dengan cedak dengan orang miskin, beda. Nih, beda. Kalau cedak orang kaya, sampai pun punya agama itu, terkadang pertimbangannya lumayan nih. Nanti kalau ngulik-ngulik dana, insya Allah lancar. Bacot akrab. Tapi kalau orang miskin, kita misalkan dasarnya agama. Bergabung dengan orang miskin. Wah, rata geli saya. Kapan-kapan golek lah, gue bantuan ke sana. Saudara yang hormati, makanya pandangannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, turidu zinatal hayatid dunya. Hanya semata menginginkan kehidupan dunia. Apalagi nggak punya agama. Orang kalau nggak punya agama kayak orang jahiliyah, wis gabungnya ya selevel. Kalau nggak selevel itu merasa martabatnya jatuh. Nih, itu orang yang kaya. Makanya jangan heran kalau komunitas orang yang kaya itu biasanya ya serupa dengan mereka. Ya. Saudara yang hormati, menginginkan kehidupan dunia. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya lalai dari dzikir kepada kami, mengikuti hawa nafsunya, dan semua urusannya itu kelak melampaui batas. Ini perangnya orang jahiliyah. Dari sini saudara yang hormati, kebenaran ikuti. Jangan memandang siapa yang ikut kebenaran. Kalau ikut kebenaran itu, wah, orang-orang yang kaya, wis gabung saya. Ya, ini karena selevel dengan kami. Tapi kalau orang-orang rendahan, ngosok kita kalah dengan orang rendahan. Itu perangnya orang jahiliyah. Permasalahan yang ke-24. Kemudian permasalahan yang ke-25. Al-istidlalu ala butlanihi bisabaki du'afa. Mereka berdalil batilnya kebenaran
kalau didahului orang jahiliyah. Ini sebenarnya mirip dengan poin sebelumnya. Kalau poin sebelumnya nggak mau ngikut kebenaran. Kenapa? Kalah dhisik karo wong lemah. Kalau ini, ya, mereka menganggap kebenaran itu batil ketika pengikut awal orang-orang yang lemah. Dengan ayat laukana khairan ma sabakuna ilaih. Laukana khairan ma sabakuna ilaih. Kalau itu sesuatu yang benar, yang baik, ya, tentu kami akan mendahului mereka kepadanya. Mereka nggak mungkin mendahului kami. Mereka tidak mungkin mendahului kami. Saudara yang saya hormati, kalau poin sebelumnya meninggalkan mengikuti kebenaran, gabung dengan kebenaran, oh miskin wis dhisik. Ya, raddul haqqi wa tiqadu butlanihi. Mereka menolak kebenaran, meyakini batil karena kalah dengan orang yang lemah. Wa tariqu takririhim lihadal istidlali yaquluna. Jalan penetapan mereka terhadap pendalilan ini, mereka mengatakan, "Lau kana hadzal ladzi yad'u ilaihi nabi haqqun lama sabaqa ilaihi du'afaun nas." Kalau sekiranya yang Nabi serukan itu merupakan perkara yang benar, enggak mungkin orang yang lemah lebih dahulu. Bal sabaku ilaihil adoma wal kibar wa ashabur ra'yi wa ashabul fahmi. Bahkan kalau misalkan yang dibawa Nabi itu kebenaran, siapa yang lebih dahulu? Yang lebih dahulu itu adoma, orang-orang yang besar, tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh. Wah, ternyata pertama kali yang menyambut seruannya itu profesor, doktor. Wah, iki mesti bener ini. Oh, namanya profesor, doktor itu mesti otaknya encer. Ya, orang kakean mangan gorengan, otaknya jendel ya. Apa hubungannya ya? Otaknya encer. Kalau otaknya encer itu mikirnya itu wah set. Ya. Kalau yang gabung kepada mereka itu orang-orang yang kibar, tokoh-tokoh. Lu ini pimpinan ini, pejabat ini, gabung di CDW itu. Wah, ini mesti benar. Kalau yang mendahului mengikuti kebenaran itu ashabur ra'yi, orang-orang yang dikenal memiliki pemikiran brilian. Orang-orang yang dikenal memiliki pemahaman. Jadi nggak asal anut grubyuk melu. Tapi setiap gerakan, setiap langkah itu penuh dengan pertimbangan. Nah, kalau mereka itu yang dahulu gabung berarti itu benar. Saya akan ikut. Iya, saya akan ikut. Makanya kalau mau ikut itu bukan didelok. Ini benar apa enggak. Tapi sing didelok pengikuti. Kalau ya, ini pengikutnya tadi kita sampaikan, tokoh, pembesar, orang yang berpendidikan, langsung. Amma kaunuhu lam yasbik ilaihi illa du'afa, fahada dalilun ala butlanihi. Adapun keberadaan yang tidak mendahului itu kecuali orang yang lemah, ini bukti kebatilan. Ini bukti kebatilan. Jadi saudara yang saya hormati, kesimpulannya permasalahan yang ke-24, mereka meninggalkan kebenaran karena sombong. Karena sombong. Apa sombongnya? Ya, wong lemah. Karena orang sombong itu dua. Menolak kebenaran. Yang keduanya adalah meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Meremehkan, tadi disebutkan mantan budak. Meremehkan pelayan. Meremehkan ya budak-budak. Meremehkan orang fakir. Itu sumbernya kesombongan. Kemudian permasalahan yang ke-25 berdalil kalau orang yang lemah itu awal mengikuti kebenaran, ini bukti kebatilan. Ini bukti kebatilan. Wong rendahi pikirannya cupet kok. Wis pokoknya melu gabung tok gitu. Beda dengan orang-orang yang berpendidikan. Masalah itu setiap hendak diambil keputusan, wis memet lah mikir itu. Ya, tapi bukan telat. Kan kalau orang itu kadang mikir kesuwen, telat mikir kecepatan, salah langkah. Tapi kalau menurut umum, wong itu cerdas, pertimbangannya matang. Ya, kalau orang yang lemah, ini mah asal melu saja. Asal melu saja. Jadi alasannya seperti itu. Wah, ini pasti batil. Pasti batil. Ini wallahu ta'ala alam perangnya dari orang jahiliyah di poin yang ke-25. Kesimpulannya sama.
Pokoknya kebenaran itu ya kebenaran. Entah pengikutnya orang yang lemah atau entah pengikutnya para tokoh. Al-haq tetap al-haq. Kewajiban kita mengikuti kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masalah yang ke-26. Masalah yang ke-26. Apa masalah yang ke-26? Ta'rifu kitabillah mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka rubah kitab Allah setelah mereka memahami, setelah mereka mengetahui. Dirubah setelah memahami, setelah mereka mengetahui. Takrif itu tabdil. Itu taghyir, mengganti, merubah. Berarti kalau seseorang takrif, kitab Allah ditakrif, diganti, dirubah. Ya. Kemudian takrif atau mengganti, merubah itu bisa lafadz, bisa makna. Bisa lafadz, bisa makna. Kalau merubah lafadz, penulis Syekh Abdul Razak memberikan contoh mislu tahrifil yahud wa man tabi'ahum. Wa man ittaba'ahum. Seperti takrifnya orang Yahudi dan yang mengikuti mereka. Allah kasih perintah wa qulu hittah. Apa makna hittah? Bebaskan kami dari dosa kami. Ya Allah ampuni kami. Ya Allah bersihkan dosa kami. Ya, ini kata Allah. Tapi orang Yahudi mengganti lafadz. Apa lafadznya? Hittah diganti dengan hintah. Dirubah. Lafadz hittah menjadi hintah. Ditambahin nun. Zadan nunan. Tambahin nun. Jamaah yang saya hormati, di sini namanya merubah mengganti lafadz. Merubah mengganti lafadz. Kalau hintah apa artinya? Gandum. Jadi ya Allah berikan kepada kami gandum. Wes Yahudi ya. Yahudi itu ampunan dengan panganan, seneng panganan. Seneng panganan. Itu orang Yahudi. Liciknya mereka itu seperti itu. Bahkan para ulama terangkan Yahudi itu paling cetil sak donya. Paling cetil sak donya. Sampai kalau mereka itu berbuat kebaikan, mesti dipertimbangkan untung rugi. Dipertimbangkan untung rugi. Iya. Tapi Masya Allah ya, liciknya mereka seperti itu. Tapi mereka menguasai kebutuhan kaum muslimin. Saya kemarin dikirimi produknya Yahudi. Wah, hampir kabeh itu. Sikate, odole, sabunan. Ya. Sabune, sampone. Itu hampir kebutuhan kita banyak dari produk mereka. Wes, baratus, gembrobyos, anduan, ngelak, ngombe. Mungkin gone wong Yahudi ya ternyata produk mereka. Saudara yang saya hormati, ya, kalau misalkan seseorang mampu suruh milih, gone wong Islam, gone wong Yahudi, gone wong Islam bae. Gone wong Islam bae. Ngewaibati sedulur muslim. Ya, tapi kalau pembahasan tentang boikot itu sebenarnya wewenang penguasa. Tapi kalau secara pribadi, kon milih wong Islam, karo wong ya milih wong Islam. Tapi kalau misalkan saudara yang saya hormati, pemboikotan produk dengan pemboikotan perangai lebih berbahaya kalau kita tidak memboikot perangai mereka. Perangai mereka. Lah apa perangai mereka? Kan kadang orang nggak paham. Jadi semua yang berkaitan dengan duniawi mereka tinggalkan. Dari punya orang Yahudi, tapi perangainya, duh. Muslim, kelakuan komo yang Yahudi itu. Perangainya seperti orang Yahudi. Kenapa? Nggak paham perangai mereka. Lah salah satu perangai mereka yang harusnya kita tinggalkan. Mereka suka merubah. Allah kasih perintah hittah. Mereka ganti dengan hintah. Padahal kalau lafadz sudah diganti, nanti maknanya akan berubah. Maknanya akan berubah. Jadi maknanya akan berubah kalau lafadznya sudah diganti. Sampai para ulama ingatkan, Muslim, lam kamu dengan non Yahudi mirip. Kapan seorang Muslim ada kemiripan dengan orang Yahudi? Kalau Muslim pakai lam, tapi kalau Yahudi nun. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman istiwa. Istiwa itu kalau penafsiran para ulama tinggi, naik, menetap.
tinggi naik menetap di atas ars. Di atas ars. Tapi mereka mana ya Pak? Menguasai. Menguasai itu dalam bahasa Arab istaula. Istaula. Tapi mereka nggak berani membaca ayat itu misalkan Ar-Rahmanu 'alal istaula, nggak berani. Mocone tetap istawa, tapi mereka maknai istaula. Istawa. Kemudian istaula. Istaula kan tambahin lam. Yahudi tambahin nun, kamu ahlu ta'rif menambahi lam. Mirip. Ini kalau nggak sadar. Ini kalau tidak sadar. Coba lihat lagi. Hitoh, ampunan. Tapi Yahudi ganti dengan hintoh. Dengan tepung, dengan gandum. Kalau ampunan dengan tepung, dengan gandum. Lebih istimewa mana? Lebih istimewa ampunan. Lebih mewah istimewa ampunan. Ampunan itu sebab seseorang mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Tapi kalau tepung, gandum. Wetenge warak. Tapi kalau dia maksiat, ya mlebu neraka itu. Lah kalau suruh milih, tentu orang yang cerdas milih ampunan. Di situ ada pelajaran. Perangnya Yahudi, dunia didisikke berkaitan dengan perkara maghfirah. Lah kita juga begitu, kalau ampunan kalah dengan panganan, kalah dengan dunia, itu perangnya Yahudi. Saudara yang saya hormati, demikian pula walakin yu'til ayata maknan akhar yuwafiqu hawahu. Terkadang mereka juga membawakan ayat, ya, tapi secara makna itu yang mencocoki hawa nafsu. Yang mencocoki hawa nafsu. Nanti kita terangkan faedahnya. Contohnya, yang telah disebutkan, yang telah lewat. Ketika Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang mereka itu senantiasa ingat kepada Allah. Berdiri, duduk, dan berbaring. Ingat kepada Allah. Apa tafsirnya? Mereka mengatakan dalilun ala roksil batil. Menunjukkan tentang dansa itu perkara yang batil. Tapi orang Yahudi maknanya mereka rubah. Apa maknanya mereka rubah? Justru dansa itu boleh. Kenapa? Sepenting eling sama Allah. Sepenting eling sama Allah. Saudara yang saya hormati, dari sini perangnya Yahudi merubah makna. Dan merubah makna itu lebih mungkin, lebih bisa diterima dibandingkan dengan merubah lafaz. Kalau merubah lafaz, konangan, ya. Tapi kalau merubah makna, ini ayat, ning tafsirnya seperti ini. Ning tafsirnya seperti ini. Itu orang lebih bisa menerima. Di sini saudara yang saya hormati, apa pelajarannya? 1. Perangnya Yahudi itu selain merubah lafaz, merubah makna. Merubah makna. 2. Semua kebatilan itu untuk melariskan kebatilan, mereka bawakan dalil. Sampai orang ya zikir dengan joget-joget dengan alat musik. Dengan alat musik. Sampai kemarin disampaikan oleh saya. Mereka susun buku, disebutkan demikian-demikian. Kebatilan itu juga membawakan dalil. Maka dari situ, seseorang ketika melihat satu perkara, itu jangan hanya terhenti nganggo dalil itu. Jangan hanya terhenti dengan menggunakan dalil. Ning dalile pada tempatnya apa enggak? Dzikir ulul albab, berdiri, duduk, berbaring. Dzikir yang benar. Lah kok dipahami berarti dansa joget-joget itu boleh. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Saudara yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, terdapat pelajaran setiap dalil itu pemahaman yang benar. Makanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah salafiyun. Quran, hadis, ala fahmi salafil ummah. Dengan pemahaman para ulama terdahulu. Ayat itu satu yang dibutuhkan. Tafsirnya. Hadis itu dua yang dibutuhkan. Riwayatnya sahih apa enggak? Penjelasannya benar apa enggak? Benar apa enggak? Ini kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekh. Hadi thariqatul mubtilin, ini jalannya orang-orang yang mengikuti kebatilan. Jadi pengikut kebatilan itu jalannya seperti itu. Kita ulangi, merubah lafaz. Sekarang enggak mungkin. Karena kalau merubah lafaz sekarang konangan, kamu
kamu ketahuan. Ya, merubah lafaz. Biasanya merubah makna. Merubah makna. Sampai kami kemarin dapat kiriman itu ada ya tokoh namanya Kiai Haji rambutnya gondrong. Ya, wis kuwi. Itu mengatakan kalau Palestina itu bukan punya orang Islam. Bukan punya orang Islam. Sisi mana dalilnya? Dulu kiblat kaum muslimin, tapi Nabi minta kiblatnya ke Ka'bah. Berarti ya, sekarang wong Islam itu yang dia miliki Ka'bah. Palestina sudah bukan. Sudah bukan. Itu saya ngomong Kiai Gondrong itu. Orang cukur-cukur Pak Kiai. Wah, guntingnya tedas nih ini. Ya, guntingnya tedas. Sebelumnya saya dapat kiriman itu ngajak lomba balapan merpati. Terus saya sore ini moco tentang merpati itu loh. Saya kelingan, wah ngajak balapan merpati. Orang moco kitab Imam Nawawi ya. Merpati itu kalau untuk lomba kata para ulama makruh. Apalagi sekarang dia iklankan itu dengan hadiah 1 miliar. 1 miliar. Lagi hadiah kok ngendi? Kalau hadiah itu diambil dari biaya-biaya itu dikumpulkan nanti melumpuk seperti itu. Kan judi. Tapi ya itu tadi, si Gondrong ini mengatakan jangan kamu haramkan apapun nanti. Jangan kamu harapkan. Sekarang itu sudah semuanya. Termasuk Palestina itu bukan dari wong Islam katanya. Wah, leh ngomong itu lah. Leh ngomong seperti itu. Jadi saya kepengen bawa dalil. Sing samping-samping itu cengengesan. Wah. Lawang perkara mungkar kayak gitu tapi di cengengesan. Oh, kita ini harus maju ke depan, jangan mundur. Ya. Wong kafir saya sudah mikir supaya produknya itu mendunia. Kalian masih mikir masalah haid. Itu siapa yang dilecehkan? Haid itu syariatnya siapa? Syariat Nabi kita Muhammad SAW pembahasan haid. Pembahasan celana, pembahasan penampilan. Itu syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka lecehkan. Ini jalannya mubetilin. Kendaraannya pembohong. Jadi mereka jadikan takrif itu sebagai ide untuk menyebarkan kebatilan mereka. Jika mereka mampu, mereka rubah lafadznya. Ayat itu ganti kalau mereka mampu. Cuma di masa sekarang gak punya kemampuan. Karena Quran itu Allah yang jamin jaga. Kalau dulu kan kitab Taurat, kitab Injil. Mereka gampang sekali merubah. Kenapa? Karena mereka yang diamanai untuk menulis. Untuk menulis. Wah, ini ganti wae ini. Ini jangan hitoh lah. Hintoh. Ya, 1 huruf. Saudara yang saya hormati, hati-hati. Jadi jalan pengikut kebatilan seperti perangai orang jahiliyah. Ini dulu, insya Allah nanti kelanjutan penjelasan. Kita akan baca di pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan kepada kita dari perilaku-perilaku orang jahiliyah. Sehingga kokoh agama kita selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.